Banyak orang tuh yang anak muda yang sekarang tuh yang tawuran segala macam. Buat apa gitu? Mhm. Mending join ke dunia tinju kan udah disediain sama Pertina buat latihan, buat fight daripada tawuran yang gak ada manfaatnya gitu loh. Mhm. HG Podcast Relung Perjalanan Hidup. Yes banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HG Podcast. Lalu Lalu perjalanan hidup. Yes Yes banget. banget. Sahabat Jiwa HG Podcast, kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama Kak Jamal nih. Iya, Halo betul. Kak Jamal. Halo. Kak Jamal ini dari tim Lab Komunikasi Multimedia FDKI. Your voice, our future. Kita berdua nggak cuma berdua aja nih, kita udah ketemu sama Kak Iya, Bayu. betul. Halo Kak Bayu. Oh Kak, Halo, oke. Kak Bayu ini, beliau adalah atlet baku hantam. Wah, luar biasa banget ya. Nah, kita berdua tuh mau tanya-tanya nih Kak sama Kak Iya, Bayu. benar Kak Bayu. Bertanya tentang kan atlet itu kan nggak mudah ya Kak. Pasti ada tekanan fisik, mental. Nah, gimana caranya Kakak untuk mengatur tekanan-tekanan fisik itu Kak? Atau tekanan mental lebih tepatnya? cara saya mengatur tekanan mental atau fisik tuh itu saya berlatih lebih keras. Saya berlatih lebih keras dari sebelumnya. Misalnya saya hari ini kalah. Saya besok itu saya bakal latihan lebih keras lagi. Kalau saya latihan saya belum keras dari lawan, itu saya pasti bakal kalah. Wah, Saya punya mindset kayak gitu. wah luar biasa Hmm, banget. Mungkin dari Kak berarti Jamal? latihannya lebih keras lagi gitu Iya, ya. latihan lebih keras lagi. Nah, itu Evaluasi lebih penting mana sih mental dibandingkan fisik itu? mental Kak menurut saya dalam Hmm, tinju ya. Karena penentu kemenangannya itu mental Kak. Percuma lu punya fisik. fisik yang kuat tapi pas digobrak sama satu pukulan aja udah jatuh. Wah, Udah nyerah duluan gitu. Berarti lebih Lebih mental. mental. Iya. Betul. Nah, kemudian apa sih gitu pengalaman yang paling berat yang pernah ada gitu kan dalam membentuk mental juara di atas ring gitu. Pengalaman paling berat itu saya tuh kalau tinju itu harus disiplin banget ya Kak. Saya tuh Hmm. susah banget buat bangun pagi. Ya, dalam dunia boxing itu disiplin tuh sangat penting Kak. Sangat Apalagi penting ya. disiplin pertahanan, disiplin latihan. Waktu latihan tuh kan ada pagi sama sore Kak. Kalau pagi itu biasanya dari jam 5 sampai jam Mm-mm. 7. Jam 7. Nah, itu kalau misalnya saya telat saya pasti dihukum. nah tadi Kak Bayu sempat mention kalau misalkan dia juga pernah kalah juga kan Kak, maksudnya Iya. nggak langsung menang menjadi juara gitu kan. Nah, bagaimana caranya Kak Bayu ini menjaga menjaga mental tadi kan setelah kalah gitu pasti ada kalahnya. Kemudian bagaimana caranya Kakak tuh bangkit dari kekalahan tersebut Kak? Kekalahan tersebut saya jadiin pelajaran buat saya. Hmm. Saya evaluasi diri, saya evaluasi teknik. Saya selalu mikir kalau lawan saya latihan lebih keras dari saya pasti kalah. Tapi kalau saya latihan lebih keras dari lawan, saya pasti menang. Berarti itu mindset yang Kakak tanamkan gitu ya Kak? Iya. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Tadi berarti seorang atlet itu harus disiplin, gitu kan Kak? Nah, bagaimana caranya Kak Bayu ini menjaga kedisiplinan Kakak? Menjaga kedisiplinan dari hal-hal kecil sih Kak. Kayak contohnya bangun pagi, terus latihan lebih awal gitu. Kalau latihan sendiri biasanya untuk Kakak sendiri itu seminggu berapa kali Kak? Seminggu 6 kali Kak. Wow, cuma kali. sekali doang ya Kak Jamal ya? Iya, Dia benar. rehatnya sekali doang, terus habis itu pantesan. Jadi teman-teman, atlet itu tidak dibangun dalam waktu semalam, bukan Roro Jonggrang yang langsung jadi gitu ya dalam waktu semalam. Gitu. Kalau dari Kak Jamal ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ada sih. Pernah nggak sih Kak Bayu ini ngerasa takut gitu ketemu lawan yang lebih oke ya atau lebih badannya lebih besar gitu? Pernah nggak ngerasain rasa takut itu? Pernah Kak. Tapi saya selalu tanamin sama diri saya, kalau semua orang itu pasti ada rasa takut. Tapi gimana cara kita ngatasin rasa takut itu? Biasanya kalau dengan saya sendiri, saya tanamin dengan motivasi saya Kak. Saya mulai itu karena apa?
Oke, kalau menurut Kak Bayu sendiri gitu ya, mental juara kan tidak dibangun dalam waktu semalam gitu ya Kak. Nah pasti ada beberapa faktornya juga. Dan menurut Kakak, mental Kakak atau keberhasilan Kakak itu dibentuk oleh bakat atau dibentuk oleh proses latihan? Terkadang ada atlet yang memang dia sudah tadinya berbakat atau memang yang dari nol, abis itu dia upgrade lagi, upgrade skill lagi dan akhirnya menjadi juara. Untuk sebagian orang kan ada yang terlahir dari bakat ya Kak. Tapi bakat itu kan nggak sepenuhnya gitu Kak. Berarti harus dibarengin Iya, sama dibarengi sama kerja keras. prosesnya itu. Iya. Kakak sendiri udah berapa lama Kak di Di boxing ini? boxing. Saya udah 3 tahun dari 2023. Wah, Wah. 3 tahun 2023 ya. ya. Berarti dari kakak SMP atau pas SMP kelas 9. Wow, gitu ya. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Iya. Berarti ini Kak, apa namanya? Pas latihan itu pasti keras banget ya? Iya. Ada yang latih berarti ya? Ada Kak. Yang latih apa namanya? Suka dites gitu nggak pelatihnya? Suka sparring gitu ya Kak. Iya. Fight, iya. Dari kakak menjadi keberhasilan pasti kan banyak sosok-sosok di belakang kakak gitu ya. Entah itu orang tua atau mungkin teman, sahabat. Menurut kakak nih Kak, sosok yang paling berarti di hidup kakak untuk mencapai pejuang sampai saat ini bisa berhasil itu siapa Kak? Pelatih sama orang tua. Kalau pelatih itu sebagai ngelatih, kalau orang tua itu sebagai pendukung Kak. Pendukung alasan kita buat jadi juara itu ya menurut saya itu karena orang tua. Oke. Kalau menurut kakak seberapa jauh sih Kak orang tua atau pelatih mensupport kakak? Hmm, It's sangat okay. iya, Pasti sangat berarti gitu ya iya, Kak. sangat. Mungkin dari Kak Jamal ada lagi? Iya boleh. Pernah nggak sih Kak Bayu ngerasa ada tekanan gitu saat pertandingan gitu kan? Nah, bagaimana ini Kak Bayu ini menjaga biar tetap fokus saat bertanding gitu? Saya pernah ngelawan salah satu atlet Jawa Barat Kak. Dan saya waktu itu ketakutan karena dia udah punya nama. Tapi waktu itu saya tuh ngelihat yang saya pikirin itu cuma satu Kak. Gimana caranya saya bisa ngalahin dia? Hmm. Bagaimana Bagaimanapun caranya gitu Iya, ya. bagaimanapun caranya saya harus bisa ngalahin dia. Next nih Kak, kakak abis ini mau ada latihan lagi atau ada pertandingan lagi? Pertandingan saya selanjutnya nanti tanggal 4 bulan depan Kak di Pulau Seribu. Wow, Wow. keren banget. Pasti dalam setiap pencapaian itu pasti adanya pengorbanan teman-teman. Nah, menurut kakak sendiri apa pengorbanan terbesar kakak untuk sampai di titik ini? Pengorbanan waktu Kak. Pengorbanan waktu. Iya, waktu saya sama orang tua jadi kurang lah istilahnya. Iya, karena ya keseringan latihan. Dari frekuensi mungkin 6 kali seminggu, setiap harinya tuh berapa jam Kak? Kalau misalkan Setiap hari itu biasa pagi sore Kak, 3 jam. pagi dan sore. Iya. Wah, luar biasa. Makanya ini bisa sampai luar biasa ya teman-teman karena latihannya juga nggak main-main loh. Gitu. Gimana Kak? Mau coba Kak? Kak Jamal. Ya, dulu sih sebenarnya kepengen ya. Kepengen. Dulu. Dulu. Tapi sekarang tertarik sama dunia multimedia jadi arahnya ke multimedia. Lebih tertarik ke Iya, multimedianya. bener. Berarti nanti untuk pertandingan selanjutnya orang tua akan mendampingi Kak Iya, benar begitu. bersama tentunya juga dengan coach ya Kak. Coach. Kita doakan ya teman-teman semoga Kak Bayu bisa menang gitu ya. Iya. Cara supportnya ada lain misalkan mengisi sesuatu atau gimana Kak? Atau hanya memang aku penasaran deh Kak, kalau misalkan di boxing itu aku kan orang awam ya Kak. Kalau di boxing ini menentukan menang kalahnya itu apakah sesuai teknik atau misalkan lawannya jatuh atau gimana Kak? Dari poin. Dari Iya, poinnya. kalau di tinju amatir itu dari poin. Karena kalau di tinju amatir itu hanya 3 ronde. 3 ronde. 3 ronde. Dan itu paling cepat-cepat poin. Satu Tapi bedanya ronde. sama di baku hantam. Kalau di baku hantam itu atlet-atlet itu ngincarnya KO. KO. Ya, karena waktunya terbatas hanya 1,30 detik dalam satu ronde. Wow. Itu ada pelindungnya nggak Kak? Pelindung nggak ada sih Kak. Paling glove doang. Hah?
Aku nggak bisa ngebayangin. Cuma glove doang ya? Iya. Wah, luar biasa banget. Nah, di situ tuh ada nggak sih bagian-bagian yang nggak boleh dipukul gitu? Ada nggak? Ada Kak. Biasanya Kepala apa gitu? belakang, vital. Nah, kalau kita nggak sengaja mukul itu dapat ngurangin poinnya sih. Kalau ditinju pengurangan poin Kak, tapi kalau di baku hantam itu masih bisa toleransi lah. Gitu. Kalau nggak disengaja. Oke. Nah, buat Kak Bayu sendiri pesan untuk mungkin teman-teman atau misalkan yang mau berlatih atau mau mencoba gitu ya. Apa nih Kak pesan-pesannya Kak? Pesan-pesan saya untuk orang-orang terutama di Indonesia Kak, terutama di Cirebon lah istilahnya. Banyak orang tuh yang anak muda yang sekarang tuh yang tawuran segala macam. Buat apa gitu? Mending join Kak ke dunia tinju, kan udah disediain sama Pertina buat latihan, buat fight, daripada tawuran yang nggak ada manfaatnya gitu loh. Buat apa? Mending lu masuk ke sini dan itu tempat buat lu cari prestasi sebanyak-banyak. Tadi aku sempat mention kakak tuh kan baru 3 tahun. Iya. Awalnya bisa terjun ke dunia boxing itu seperti apa? Awalnya terjun ke dunia boxing tuh karena dulu tuh saya tuh pernah latihan karate Kak. Oh. Dan saya pernah tanding karate waktu itu. Pas saya tanding, saya cederain lawan. Dan di karate itu, kalau di karate kan kalau saya cederain lawan saya yang pelanggaran Kak. Terus kata pelatih karate waktu itu, lu kalau mau cederain lawan, lu mending ikut tinju aja. Di situ Wow. saya langsung ikut tinju, langsung join tinju. Langsung join tinju ya? Iya. Wah, luar biasa banget ya. Benar. Apa ya, sangat-sangat luar biasa banget karena itu berarti kan kakak dari awal ya, berarti bukan dari kecil memang sudah di dunia boxing teman-teman. Jadi kalau misalnya kita memang ada keinginan, tadi juga kakak mention gitu, daripada tawuran gitu ya, gitu ke kan. hal-hal yang negatif, kita bakat yang ada di dalam kita tuh kita bisa kembangkan gitu ya Kak Jamal ya. Lewat dunia boxing. Betul sekali. Betul. Nah teman-teman HG Podcast, sebenarnya kita pengen berlama-lama lagi nih dengan Kak Bayu. Cuma karena memang ada beberapa yang sebenarnya kita kalau diterusin bakal terus-terusan ya Kak Iya, ya. betul. Terima kasih juga buat Kak Bayu, terus juga ada Kak Jamal juga. Dan untuk podcast kali ini, mungkin kata-kata terakhirnya ada nggak nih Kak? Apa ya? Untuk anak muda mungkin Kak. Nah, iya Untuk benar. anak muda, mumpung masih muda, jangan bermalas-malasan, cari prestasi sebanyak-banyaknya buat masa depan lu. Cari prestasi gitu ya. Jadi jangan ke hal-hal yang negatif gitu ya. Masih banyak hal-hal positif untuk anak muda yang bisa dikembangkan lagi. Mungkin ada tambahan dari Kak Jamal? Ya, tadi kan ada kata-kata dari Kak Bayu ya. Daripada lu tawuran, mending join ke boxing aja gitu. Karena itu hal-hal yang positif juga Kalau kan. menang dapat Kalau menang juara. dapat juara. Tawuran Dapat apa ya? gitu ya. Meninggal ini ya. Oke teman-teman sahabat HG Podcast, di episode kali ini alhamdulillah kita juga sudah bertemu dengan Kak Bayu, ditemani juga dengan Kak Jamal, dan see you in the next video. HG Podcast, Relung Perjalanan Hidup. Yes banget. Dan juga tim Lab Komunikasi Multimedia FDKI, Your voice, our future. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HG Podcast.